Halo, perkenalkan nama saya Jeffrey Stantia Putra dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 10. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa itu definisi atau pengertian dari perubahan sosial dan teori apa saja yang terdapat dalam perubahan sosial itu. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi atau pengertian dari perubahan sosial menurut para tokoh sosiolog. Yang pertama, menurut Robert McIver, yaitu perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau keseimbangan hubungan sosial. Contohnya, sebuah negara yang dulunya bergantung pada sektor pertanian, kini sudah mengalami perubahan dan mengandalkan sektor industri. Kemudian yang kedua, menurut Kingsley Davis, merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi dalam suatu masyarakat itu. Contohnya, adanya pengorganisasian buruh dan tenaga kerja dalam masyarakat kapitalis atau industrial. Kemudian pengertian yang ketiga disampaikan oleh Gilin dan Gilin yang mengungkapkan bahwa perubahan sosial adalah suatu variasi cara-cara hidup yang telah diterima, baik itu karena terdapat perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ataupun karena adanya difusi dan penemuan dalam masyarakat. Contohnya, sekelompok masyarakat yang berpindah dari daerah pegunungan atau dataran tinggi ke dataran rendah, maka mereka pasti akan mengalami penyesuaian baru, adanya perubahan gaya hidup, dan juga menemukan hal-hal yang baru yang belum pernah ditemui sebelumnya. Kemudian ada pengertian yang disampaikan menurut Samuel Kuning yang menyatakan bahwa perubahan sosial itu adalah modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor intern atau dari luar dan faktor eksternal atau dari luar. Contohnya, seorang karyawan perusahaan yang harus datang lebih awal karena adanya peraturan atau regulasi baru dari perusahaannya yang menginginkan seluruh karyawannya datang lebih awal, tepat waktu, dan tidak terlambat. Kemudian yang kelima akan saya sampaikan pendapat atau pengertian dari Selo Sumarjan, yaitu setiap perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam sebuah masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya yang meliputi aspek nilai, sikap, serta pola perilaku antar kelompok dalam sebuah masyarakat. Contohnya adanya perubahan jumlah penduduk, baik itu bertambah maupun berkurang, dan adanya penemuan baru. Lalu pengertian yang terakhir dinyatakan atau disampaikan oleh George Ritzer yang menyatakan bahwa perubahan sosial yakni mengacu pada variasi hubungan antar individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok pada waktu atau saat tertentu. Contohnya, saya menyampaikan tentang perubahan kurikulum pendidikan dari tahun 2006 yang mengacu pada penilaian pengetahuan saja. Kemudian menuju ke perubahan kurikulum 2013 yang mengacu pada penilaian pengetahuan serta keterampilan. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui apa saja definisi dan pengertian dari perubahan sosial, kita akan membahas teori perubahan sosial. Ada 5 teori yang akan saya sampaikan. Yang pertama, teori perkembangan atau linier, yaitu perubahan yang terjadi di masyarakat berujung atau menuju pada satu titik yang sama. Teori ini juga merangkum proses evolusi maupun revolusi. Contohnya, pada masa perjuangan kemerdekaan banyak para tokoh pejuang hingga darah titik penghabisan. Setelah mendapatkan dan meraih kemerdekaan itu, kita harus berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita miliki. Lalu yang kedua, adanya teori siklus atau teori tanpa akhir. Teori ini mengungkapkan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat tidak direncanakan atau diarahkan, tapi umumnya membentuk pola yang berulang. Contohnya, dulu masyarakat Indonesia pernah mencapai kejayaannya pada masa Kerajaan Majapahit. Melalui peran Gajah Mada, Indonesia dikenal hingga kawasan daratan Cina atau Tiongkok. Namun, Kerajaan Majapahit akhirnya runtuh karena adanya pemberontakan. Hal ini membuat kejayaan yang sudah ada menjadi sebuah sejarah saja. Lalu teori yang ketiga adalah teori modernisasi, adalah sebuah proses bertahap yang melibatkan homogenitas berbagai masyarakat dengan karakter serta struktur yang serupa. Teori modernisasi juga merupakan proses yang bergerak maju
dan tidak bergerak mundur serta tidak dapat dihentikan. Contohnya, setelah Indonesia mengalami masuknya media sosial, cara berkomunikasi masyarakatnya pun menjadi berbeda dan interaksi antara masyarakat pun semakin luas. Contohnya, dulu kita berkomunikasi dengan cara tradisional dengan surat menyurat, silaturahmi, dan lain sebagainya. Seiring dengan berkembangnya zaman, kita mengenal apa itu SMS, bahkan video call yang memampukan seseorang itu bertemu dengan orang lain tanpa bertemu secara langsung. Kemudian dari yang keempat adalah teori ketergantungan atau dependensi teori yang menekankan pada permasalahan pembangunan dari perspektif negara dunia ketiga atau masuk dalam karakteristik negara berkembang. Teori ketergantungan sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu teori ketergantungan kolonial, teori ketergantungan finansial industri, dan teori ketergantungan teknologi industri. Lalu ketergantungan sosial itu juga bisa diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama ketergantungan sosial klasik dan yang kedua ketergantungan sosial modern. Kemudian contohnya, Indonesia adalah suatu negara yang berkembang yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan tidak terbatas. Sementara Singapura sebagai negara maju mempunyai sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, namun kekurangan sumber daya alam. Sehingga kedua negara ini akhirnya bersepakat dan saling bergantung. Tujuannya supaya Indonesia mendapat bantuan sumber daya manusia Singapura dan Singapura mendapat bantuan sumber daya alam dari Indonesia. Kemudian teori yang terakhir adalah teori sistem dunia. Teori ini menyatakan bahwa sebuah pembagian kerja secara teritorial dalam produksi, pertukaran barang, dan bahan mentah. Pembagian kerja mengacu pada kekuatan dan hubungan produksi dalam ekonomi dunia secara keseluruhan. Pembagian kerja membuat 2 daerah saling bergantung, yaitu negara inti atau core dan negara pinggiran atau kita sebut sebagai periferi. Negara inti lebih berfokus kepada padat modal, sementara itu negara pinggiran atau periferi berfokus pada padat karya. Nah, untuk sementara itu, untuk negara semi periferi atau semi pinggiran hanya menyangga kedua daerah ini. Dan kegiatan yang dilakukan juga campuran antara kegiatan negara inti dan negara periferi. Kemudian contohnya adanya pertukaran atau ekspor-impor yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa antar negara melalui wadah organisasi bilateral, multilateral, dan regional yang diikuti oleh masing-masing negara. Demikian adalah presentasi atau penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.